Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di Valentine Cake House. Tentunya stay at home membuat kita mikir bikin apa ya hari ini buat anak-anak, kemudian penganan apa sih yang terbaru. Nah, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena banyak sekali yang sudah komen, yang like, yang share, dan subscribe. Mereka ada yang minta pada saya untuk bikin bolu gulung tapi yang ekonomis. Nah, hari ini saatnya saya membagikan resep bolu gulung ekonomis. Ya, kenapa ekonomis? Karena menggunakan hanya 3 telur saja. Ya, lihat bahan-bahannya. Di sini ada telur, gula pasir, SP, terigu, susu bubuk, mentega cair, dan susu kental manis. Saya menggunakan pasta pandan sebagai warna basicnya, dan saya akan mengambil sedikit adonan untuk warna coklatnya. Ya, langsung aja kita bikin. Nah, masukkan telur, kemudian gula pasir. Kenapa saya tidak menggunakan gula halus? Karena jika menggunakan gula pasir, volume dia akan lebih tinggi kebanding kita menggunakan gula halus. Kemudian saya menggunakan vanilla cream itu untuk menghilangkan bau amis di telur. Ya, jadi saya nggak pakai vanili bubuk, saya menggunakan vanilla cream. Nah, saya akan mengocok adonan ini sampai gulanya hancur. Nah, saya matikan. Jadi nggak perlu sampai putih karena saya akan memasukkan emulsinya SP bersama tepung dan dia akan membuat adonannya menjadi kental. Nah, teknik ini sangat-sangat jarang untuk gagal. Ya. Kemudian terigu. Jadi semua bahan tepung, maizena, susu bubuk, terigu, ini saya masukin semua. Saya kocok lagi sampai dia kental banget. Nah, dia udah mulai kental, ya. Ini bagus banget. Jadi SP sangat pengaruh dalam pembuatan kue dan juga mixer. Alat-alat terutama yang membuat kue kita menjadi berhasil. Tuh, adonannya bagus sekali. Ini juga 1 menit. Jadi saya membutuhkan hanya kalau menggunakan hand mixer ini nggak sampai 5 menit udah jadi ya adonannya ya. Nah, adonannya sangat lembut. Tuh ya. Jadi saya angkat seperti ini. Nih, dia nggak tumpah. Ya, tuh ya, ada buntutnya. Nah, ini udah loh. Ya, jangan terlalu lama. Jadi kalau misalnya, saya belum ngocoknya belum lama. Nah, bukan lamanya, tapi ini adonannya sudah jadi karena SP-nya bagus ya. Kemudian kecepatan mixernya juga oke. Ya, saya matikan dan saya akan mengaduk dulu si pasta pandan dan warna hijaunya di sini supaya rata. Pasta pandannya saya memakai 1 sendok teh. Nah, kalau cake menggunakan pasta, warnanya dia kurang masuk, kurang terang. Jadi saya harus campur dengan pewarna hijau. Ya, 3 tetes aja. Saya mixer kembali. Tuh ya, warnanya udah cakep ya. Nah, sebentar aja. Nah, adonannya bagus ya. Nah, saya masukin ini susu kental manis 1 sendok makan. Kemudian mentega cair. Semuanya. Kemudian cara mengaduk.
Nah, yang terpenting adalah cara mengaduk. Banyak sekali murid-murid saya bilang kalau misalnya bikin bolu gulung sering bantet. Bantetnya kenapa? Karena satu lembar ada karpet di bawahnya. Nah, teknik pengadukan itu paling penting dalam membuat cake. Nah, seperti ini caranya. Adonan untuk memasukkan si mentega cair itu tidak boleh sedikit demi sedikit, tapi tuang saja semuanya. Kemudian aduknya diangkat ke atas seperti ini. Nah, ini adalah teknik, tapi ini yang membuat orang sering gagal. Jangan mengaduk muter-muter seperti ini, tapi diangkatnya seperti ini. Jadi seperti dilipat. Tapi bukan berarti si spatulanya muter-muter begini ya, tapi adonannya yang dilipat. Tuh, adonannya tetap kita pegang spatulanya tetap sama. Tuh, ya. Tuh, adonannya jadi keangkat dan tidak ada yang tersisa di bawahnya. Tuh, ya, kita lihat tuh. Kita cek di bawahnya tidak ada yang ketinggalan. Nah, ini adonannya sudah bagus banget. Tuh. Ya, adonannya sudah bagus sekali. Nah, saya akan mengambil sedikit adonan, akan saya sisihkan untuk saya beri pasta flavokol. Untuk saya bikin coret-coretan ya. Nah, ini adonannya semua saya masukkan. Loyangnya menggunakan kertas ini baking paper. Kertas baking paper ini bisa sampai 5 kali pakai. Kalau untuk kue kering bisa 7 kali pakai. Pinggir-pinggirnya tidak perlu dipoles. Sisa adonannya saya kasih coklat pasta. Di toko saya namanya FV, namanya flavokol ya. Jadi kemasannya nggak usah gede-gede. Kalau ibu-ibu baru pemula nggak usah beli yang gede-gede bu, yang kecil-kecil ini cukup ya. Nah, 1 sendok teh. Cara mengaduknya adalah seperti ini. Kalau adonannya cair seperti ini, bawa dulu semuanya sampai habis. Cairannya sampai habis dan menyatu dengan adonan, baru bawa temennya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau Anda mengaduknya seperti itu, adonannya tidak encer. Tapi kalau dari awal kita aduknya kuat seperti ini, suka encer ya. Terus aduknya ke atas nih, ngangkatnya ke atas. Nah, udah sempurna. Warnanya cakep ya, hitamnya. Oke, saya masukkan ke kantong segitiga. Nih, kalau sendirian, sediain aja gelas atau spatula seperti ini. Kalau ada anaknya, suruh anaknya pegangin ya bu. Ini saya masukin ke sini. Nah, kita akan bikin motif. Jangan terlalu besar lubangnya. Adonannya ditekan ya, yuk ditekan seperti ini sampai bawah. Oven jangan lupa sudah dipanaskan dengan api bawah. Suhunya 160 derajat. Nah, masih ada, kita sisain di atasnya. Ditimpain lagi sampai habis. Kemudian ambil satu batang lidi, dicoret-coret, tarik seperti ini ke atas, ke bawah. Nah, seperti ini, bolak-balik ya. Nih, ibu tekan sampai bawah si ininya, lidinya. Tuh ya, jadi ini namanya batik, motif batik. Oke, sudah selesai. Nah,
Saya akan mengoven ini lebih kurang 15 menit sampai 20 menit ya. Apinya api bawah dulu. Nah, bolu gulungnya harus sudah dingin ya. Ada yang bilang gulung panas-panas atau apa ya, pakai serbet gitu ya. Nah, tapi saya nggak, saya biasa aja ya. Jadi ini ibu harus pakai kertas baking paper ya, karena ini nggak gampang sobek ya. Nah, untuk hiasannya selera. Mau pakai selai nanas boleh, mau pakai buttercream boleh, selai keju boleh. Nah, saya di sini ada coklat ini baru, namanya Choco Crunch ya, yang biasanya mungkin di luar ada Choco Maltin, Ovo Maltin. Nah, ini ada seperti kayak kita makan beng-beng itu crunchy gitu. Ini enak banget bu, jadi ibu harus cobain ya, tuh ya. Nah, ini karena cair, jadi saya akan mencampur dengan sedikit buttercream. Ini buttercream ini juga sudah jadi, siap pakai ya. Nah, ibu tinggal diaduk aja supaya dia tidak terlalu cair dan lebih ngiket ya untuk di gulungan ya. Tuh ya. Wangi. Ini pasti enak banget, Bu. Oke, saya akan mengajari cara menggulung ya. Kita rapikan dulu. Ini saya poles dulu. Nah, bolu gulung ini adalah requestan dari murid saya. Dia bilang, Chef Valen, ajarin dong bikin bolu gulung yang ekonomis. Nah, oke, saya akhirnya mencari-cari resep andalan. Nah, ini dapat resep bolu gulung yang ukurannya hanya 3 telur. Nah, untuk ngejualnya tergantung isian. Kalau misalnya pakai buttercream aja, ini paling satu gulung bisa dijual dengan harga 15.000. Bayangin 15.000 ya. Yang mahal ini fillingnya. Ya, kalau telur 3 kan nggak mahal. Oke, nah sampai sini, yuk kita lihat cara ngegulungnya. Nah, pertama-tama ini bolunya dilipat, dipatahin aja, nih ya. Nggak apa-apa di sini sobek karena dia akan di dalam, ya. Terus jangan bawa bolunya ke sana, tapi bawa kertasnya. Kertasnya yang kita angkat sampai ke situ, ya tuh, ya. Nah seperti ini. Kemudian didorong dengan ini penekan bolu gulung ya, ini kita dorong seperti ini. Jadi ini kita tahan, ininya didorong. Nah, sehingga bolunya rapat, nggak ada bolong-bolong di tengahnya. Nah, seperti ini ya. Lihat ya. Tuh, seperti ini ya. Nggak ada lubangnya. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini nggak perlu didiemin, kita langsung bisa hias. Tuh ya, cantik. Ini saya akan bikin hiasan setengah ya. Nah, ini pinggirnya saya buang. Tuh lihat ya. Tuh pinggirnya aja cantik ya. Nah, ini saya akan hias di sini. Saya menggunakan coklatnya di sini, coklat glaze ya. Ini glaze coklat. Biar nggak belepotan, pakai kertas, pakai plastik segitiga. Kemudian dicoret di sini. Tuh, yum banget ya. Dalamnya coklat, luarnya coklat. Tuh. Oke. Biar dia turun. Kemudian saya akan bikin hiasan. Ini ada koleksi spats saya. Ini seperti ini ya, yang kecil aja. Nah, double seperti ini ya. Nah, kalau mau set, ini bagusnya saya masukin ke kulkas sebentar. Jadi waktu saya naruh buttercreamnya dia enggak jatuh ya. Oke, kita
kita tunggu sebentar aja 5 menit ya di dalam kulkas. Nah, setelah beberapa saat dia tidak akan kaku ya. Kalau menggunakan glaze dia tidak retak. Jadi kalau misalnya menggunakan dark coklat dia baru retak. Nah, ini saya sudah siapkan tadi buttercream ya. Kita memberi sedikit hiasan. Nah, seperti ini aja. Tepat ya. Kemudian saya akan hias dengan cherry merah. Ini dilap dulu ya, karena kalau misalnya ada airnya di dalam menempel di buttercream dia akan mengalir ya, suka lepas. Tuh saya lap dulu. Nah, seperti ini. Nah, oke. Tuh, kemudian di sisinya ini ada buttercream berwarna hijau. Cara membuat daun, ujung-ujungnya digunting segitiga seperti ini. Tuh ya, menjadi V ya. Kemudian diletakkan di sini. Tuh. Nah, jadi kita sudah menyulap bolu gulung ekonomis menjadi bolu gulung spesial dan tentunya akan naik kelas. Nah, berikutnya saya akan memotong yang polos. Ya, pori-porinya halus sekali. Tuh ya, kita lihat pori-porinya ini halus banget. Tuh ya. Nah, ini kalau kita potong ini harus bersih. Jadi karena misalnya tidak bersih, si bolunya akan dia punya warnanya akan kotor juga. Nih ya, setiap kali memotong karena ini berwarna coklat kita harus membersihkannya. Tuh ya. Tuh lihat ya. Tuh halus sekali. Ya, pori-porinya halus sekali dan ini enak banget, wajib dicoba. Bolu gulung ekonomis. Rasa super enak. Nah teman-teman, selesai sudah saya membuat bolu gulung ekonomis. Rasanya benar-benar mantap ya. Jangan lupa teman-teman di like, share, jangan lupa komennya saya tunggu, dan subscribe ya. Sampai jumpa di resep-resep berikutnya. Dadah.